Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi ini. Biarlah sebelum kita mulai segala sesuatunya, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat istirahat kami sepanjang malam tadi. Terima kasih buat perlindungan-Mu, buat nafas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami semua Tuhan. Bapa, biarlah ya Allah Roh Kudus Engkau pimpin setiap kami, setiap anak-anak-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus juga memimpin untuk renungan pagi ini Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pagi ini saya beri judul Bangga Menjadi Pelaku. Pelaku apa? Ya, pelaku firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Setiap anak-anak pasti mirip dengan orang tuanya. Begitu juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak yang serupa dan segambar dengan Allah. Bukan hanya bentuk dan rupa kita, tetapi perlakuan kita juga harus serupa dengan Tuhan Yesus. Saat kita ditebus oleh darah-Nya, dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam kita. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Kenapa kita memulai renungan kita dengan doa? Karena Tuhan Yesus sendiri pun berdoa. Hidup anak-anak Tuhan harus berubah. Karena kita telah ditebus oleh darah-Nya yang mahal. Setelah menerima Tuhan Yesus, kita harus berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang benar, dan selalu menyukakan hati Tuhan. Bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Yaitu dengan lebih lagi mengenal Dia, mengerti kehendak-Nya, dan melakukan setiap perintah-perintah-Nya di dalam kehidupan kita. Kita harus menghidupkan diri kita dalam kehendak-Nya. Dengan fokus pada perintah Tuhan, bukan pada janji-janji Tuhan. Seringkali kita hanya fokus pada janji-janji Tuhan dan tidak pada perintah-Nya. Pegang pada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Kita lihat Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian-Nya dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-Nya sampai pada beribu-ribu keturunan. Taatilah dan lakukanlah setiap perintah-Nya dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat, dan orang taat tidak mengejar janji. Perjuangan kita adalah taat dan setia. Kan kita sering juga dengar tuh, ya, lagu-lagu yang sering kita nyanyikan. Yang ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Benar kan saudara? Mari kita berjuang untuk tetap setia. Perjuangan kita itu
harus fokus pada perintahnya. Maka fokus kita adalah bagaimana kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Perintah tidak boleh dilupakan, supaya kita tetap taat. Janjinya ya dan amin, dan tidak perlu diragukan lagi. Ragulah pada diri kita sendiri. Apakah kita taat pada perintahnya? Kebanyakan orang suka berkat, suka janji, dan tidak suka perintah. Padahal, perintahnya kalau kita lakukan, kita akan melangkah lebih maju. Tuhan sendiri yang bilang, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Marilah kita merubah kelakuan kita untuk menjadi lebih baik dan benar di mata Tuhan. Yang tadinya pemarah, sekarang menjadi mantan pemarah. Yang tadinya mantan orang jujur, sekarang jadi mantan pembohong. Yang tadinya mantan orang rajin, sekarang jadi mantan pemalas. Karakter Kristus harus lebih nyata dalam hidup kita. Saat kita melakukan perintahnya, kita harus mengalahkan semua keinginan daging kita, keinginan rasa nyaman kita. Apakah setiap orang dapat melakukan berdoa? Dapat, asal mereka mau berkorban. Kita semua mau melakukan itu dan mengesampingkan segala kenyamanan kita, segala keinginan daging kita. Mari kita lakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Biarlah kita semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Dan lagunya juga ada. Aku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Marilah kita ingat setiap pujian-pujian yang sering kita dengar itu semua juga kutipan dari firman Tuhan. Kita harus terus mengiring Yesus. Kalau ditanya, apakah Tuhan ada di hati kita? Saya akan menjawab ya. Tetapi, kalau dibalik pertanyaannya, apakah kita ada di hati Tuhan? Yang menjawab itu hanya Tuhan yang bisa menjawab. Untuk kita ada di hati Tuhan, kita harus berjuang untuk ini. Kita lihat di Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Marilah teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita luangkan waktu kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat melakukan segala sesuatunya sendiri. Kekuatan kita terbatas, tetapi kekuatan Tuhan di luar batasnya dan sungguh luar biasa. Mari kita cari sungguh-sungguh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita hidup sungguh-sungguh melakukan kehendaknya? Apakah kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri? Kita punya kehendak bebas. Pada saat kita menerima Tuhan pun, kita mempunyai kehendak bebas. Apakah kita mau menerima Tuhan atau tidak? Saat kita melakukan perintahnya pun, kita mempunyai kehendak bebas. Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Apakah kita mau tetap berdoa? Itu juga kehendak bebas. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan sudah berkata, kalau kita mengasihi Dia, kita harus menuruti segala perintahnya. Yang
Tuhan telah tulis di dalam kebenaran firman-Nya. Seringkali orang hidup dalam jalan yang jahat, tapi pengennya menikmati yang baik. Hidup dalam jalan yang sesat tidak akan bisa menikmati berkat Tuhan. Kalau kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti kita. Semuanya itu ada sebab akibat, saudara-saudariku. Siapa yang menabur kebaikan, ia akan menuai kebaikan. Siapa yang menabur kejahatan, ia akan menabur kejahatan juga. Hiduplah dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kenapa kita perlu cari Tuhan? Kita perlu mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Karena rencananya dengan rencana kita jauh berbeda. Karena Tuhan dan manusia beda tipis. Tuhan Maha Tahu. Saya sok tahu. Kita perlu cari Tuhan, cari hatinya, cari jalannya, cari kehendaknya, kenali hatinya, kenali setiap rencananya. Kenapa? Karena Tuhan yang memegang perencanaan atas hidup kita. Dia yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Banyak perintah Tuhan yang Tuhan telah tulis di dalam firman-Nya. Tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tetapi saya mengambil beberapa contoh. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita berjuang untuk melakukan setiap perintahnya, seperti yang barusan kita dengar. Mari kita melepaskan pengampunan buat mereka semua yang telah menyakiti kita, yang telah menghina kita, yang telah merendahkan kita. Kalau kalian ingin diampuni oleh Tuhan. Matius 66 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, marilah kita mencari Tuhan lebih lagi dengan menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, juga live streaming sekarang yang ada, dengan mengikuti ibadah-ibadah Zoom yang ada, sehingga lewat kebenaran firman-Nya, rohani kita semakin hari akan semakin bertumbuh dan semakin kuat. Mengucap syukurlah segala hal, perintah Tuhan. Kasihilah samamu manusia, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Janganlah kita menghakimi seperti yang saudari Memel bawakan renungan itu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, dan hormatilah orang tuamu. Itu perintah Tuhan yang sangat-sangat penting. Masih banyak lagi perintah-perintah Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menuruti semua perintah-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ada kebanggaan tersendiri saat kita melakukan perintah-perintah-Nya. Tidak perlu khawatir
saat kita melakukan kebenaran firman-Nya, janji-janji Tuhan itu akan terjadi sendiri di atas kehidupan kita. Penyertaannya, perlindungannya itu terus melindungi kita dan terus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Saya ingin bersaksi sedikit. Saya ambil contoh di dalam Efesus 6 ayat 1 dan 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saat pandemi ini memang kita sulit kemana-mana, tetapi kita tetap berhikmat, kita tetap menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya dengan melakukan protokol yang ada. Dan kita juga harus mengasihi orang tua kita dengan mengunjungi mereka, dengan mengasihi mereka, dengan menyayangi mereka. Suatu hari, seminggu yang lalu, saya pergi berkunjung ke rumah mertua saya. Orang tua sangat senang ya, saudara-saudara, kalau anak-anaknya, cucunya datang. Tetapi saat ini juga kita harus mengukur segala sesuatunya dengan baik dan bijak. Kalau kita tidak bisa mendatangi orang tua kita bisa telepon, kita bisa video call gitu loh. Agar orang tua kita juga senang, dan itu perintah Tuhan. Saat perjalanan pulang dari rumah mertua saya, di dalam jalan tol itu, mobil yang kita tumpangi itu ditabrak truk. Dan kejadian itu benar-benar sangat cepat. Dan seperti di film-film gitu. Saat kita sedang di dalam persimpangan, mau ke kiri atau ke kanan, tiba-tiba ada truk dari samping menabrak mobil kita. Dan mobil kita sebelah kiri, itu spionnya udah hancur, pintu tengah juga nggak bisa dibuka, belakang benar-benar hancur. Dan truk itu tidak apa-apa. Singkat cerita, puji Tuhan kita akhirnya bisa sampai di rumah dengan baik. Satu hal yang saya yakini, saat kita melakukan perintahnya, Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita. Penyertaannya begitu sempurna atas kehidupan anak-anaknya yang selalu taat dan selalu mengikuti setiap kehendaknya. Saat kita melakukan semua perintahnya, kita akan mengalami janji-janjinya secara otomatis. Hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan, menggenapi setiap rencana Tuhan. Hidup ini bukan soal rencana kita, tetapi soal rencana Tuhan. Tapi hidup ini harus kita lalui bersama Tuhan, karena kita tidak bisa melakukan itu sendiri. Satu hal yang harus kita ingat, saat kita menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, nama kita tertulis dalam kehidupan, buku kehidupan. Saat kita menjalani hidup kita, apakah kita benar-benar melakukan setiap perintahnya atau tidak? Jikalau kita lebih mengikuti keinginan dunia dan dosa, nama kita yang ada di buku kehidupan itu secara perlahan-lahan akan hilang. Dan Tuhan tidak ingin itu, saudara-saudara. Segala sesuatunya perlu pengorbanan. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Harus ada kesukaan tersendiri di dalam hati kita. Dan secara otomatis kita akan bersuka, dan kita melakukan itu semua tidak akan berat dan tidak akan menjadi beban atas kehidupan kita. Karena jadikanlah itu semua menjadi kesukaan bagi kita. Dan saya pribadi bangga menjadi pelaku firman Tuhan. Karena
saat kita melakukan setiap perintah-perintahnya, Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, sehingga kita boleh menjadi taat dan setia pada saat Tuhan datang menemui kita. Kita tetap menjadi serupa dengan Tuhan dan nama kita tetap tertulis di dalam buku kehidupan itu. Bahkan tintanya itu bukan semakin pudar, tetapi akan semakin tebal. Mari saudara-saudara, kita sama-sama berjuang hingga akhirnya kita mendapati Tuhan Yesus datang, mendapati kita tetap setia. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, kami bangga Bapa menjadi anak-anak-Mu. Kami bangga menjadi anak-anak yang selalu Engkau sayangi Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap perintah-Mu. Walaupun seringkali itu terasa berat karena keinginan daging kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau Tuhan melakukan itu. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Allah Roh Kudus terus memimpin kami, sehingga kami boleh selamat Tuhan. Dan kami boleh lebih lagi mendengarkan suara-Mu. Dan kami juga boleh Tuhan memberikan waktu kami untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Dan kami percaya kami dapat melakukan itu semua karena kami mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami boleh Kau berikan kehendak bebas. Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus terus memegang tangan kami, sehingga setiap pilihan-pilihan itu boleh kami pilih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Bapa. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Juga seluruh anggota Happy Sword Family ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menyala-nyala di dalam hati kami. Karena kami tahu hidup kami bukan kami lagi, tetapi Engkau yang ada di dalam kami. Tuhan, oleh sebab itu, biarlah ya Bapa, apapun yang kami lakukan, kami ucapkan dan kami pikirkan, itu semua hanya untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjuang dan tetap terus semangat di dalam Tuhan. God bless you.